Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Elvina Putri, NIM A510210178. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi tokoh Islam yang bernama Muhammad Baqir Al-Sadar. Muhammad Baqir Al-Sadar memiliki nama asli yang bernama Muhammad Baqir Asyadid Haidar bin Ismail Al-Sadar. Dikenal luas sebagai ulama besar yang banyak pengaruhnya dalam percaturan intelektual Islam. Dia seorang sarjana, ulama, guru, dan tokoh publik yang lahir di Kazimiyah, Baghdad, Irak pada 25 Zulqa'dah 1 Maret 1935 Masehi atau bisa dikenal dengan 1353 Hijriah. Beliau mempunyai wawasan yang luar biasa di mana beliau dapat memahami sepenuhnya ilmunya dengan autodidak. Datang dari suatu keluarga yang terkenal dari sarjana-sarjana CIT dan para intelektual Islam. Sadar mengikuti jejak-jejak mereka secara alami. Beliau memilih untuk belajar studi-studi Islam tradisional di Hauzaz atau bisa dikenal dengan sekolah-sekolah tradisional di Irak, di mana beliau belajar fikih, ushul, dan teologi. Karena kepintarannya dia mengagumkan, maka di usia 20 tahun Sadar telah menjadi mujtahid mutlak dan kemudian berkembang menduduki jabatan di otoritas tertinggi dari marja. Otoritas atau wewenang rohani dan intelektual ini di dalam tradisional atau budaya Islam juga menjelma di dalam tulisan Sadar di dalam buku yang bernama Iqtisaduna atau bisa dikenal dalam bahasa kita yaitu ekonomi kita. Beliau menunjukkan metodologi kebebasan yang didukung dengan pernyataan-pernyataan intelektual yang berkualitas. Maka dari itu, Al-Sadar diposisikan sebagai mujtahid dan mulai menyampaikan fatwa, furu' dalam had serta mulai menulis banyak buku. Kemudian ada juga karya-karya beliau. Dimulai dari beliau mengajar di Bait Harij. Saat itu Al-Sadar lebih muda daripada murid-muridnya. Di samping itu, Al-Sadar juga mengajar fikih. Dalam berbagai ceramahnya, Al-Sadar terkadang mengajukan suatu gerakan Islam yang terorganisir dalam bentuk partai sentral yang dapat bekerja sama dengan berbagai unit dalam naungan kaum muslim untuk melahirkan sebuah perubahan sosial yang diinginkan. Maka dari itu, Al-Sadar memiliki julukan yaitu Bapak Partai Dakwah Islam. Al-Sadar mengajarkan bahwa politik adalah bagian dari Islam. Al-Sadar menyerukan kepada kaum muslim supaya mengenali hasanah Islam dan melepaskan diri dari pengaruh kapitalisme dan marxisme. Maka dari itu, dalam buku Iqtisaduna, beliau mengkritik habis-habisan sistem ekonomi yang dijalankan oleh kapitalisme dan marxisme. Al-Sadar mendorong dan menyadari bahwa kaum imperialisme sedang berupaya membunuh ideologi Islam dengan cara menyebarkan ideologi mereka di dunia Islam. Kaum muslim harus bersatu padu dalam melawan invensi secara semacam itu dalam sistem sosial, ekonomi, politik. Al-Sadar banyak menuangkan pikiran ke surat-surat kabar dan jurnal-jurnal. Kemudian ada beberapa buku yang ditulis oleh Baqir Al-Sadar. Yang pertama ada Al-Fatwa Al-Wadilah yang bisa dikenal dengan fatwa yang jelas. Kemudian Manhaj Asyalihi yaitu jalan orang-orang yang saleh. Kemudian ada Iqtisaduna, ekonomi kita. Kemudian ada Al-Madrasah Al-Islamiyah. Kemudian ada Ghayal Al-Fikri fi Al-Husn. Kemudian ada Ta'liqat ala Al-Asafar. Kemudian ada Manabi Al-Qudrah fi Daulat Al-Islam, yaitu sumber-sumber kekuasaan dalam negara Islam. Dalam buku ini Al-Sadar menyatakan bahwa sesuatu negara Islam menjamin hukum Allah di bumi. Al-Insan Al-Mu'asir wa Al-Musyakilah Al-Ijtami. Ada pula pokok-pokok pemikiran menurut Baqir Al-Sadar.
ekonominya. Dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya tentang keadilan Islam, tidak mengurusi hukum permintaan penawaran, tidak pula hubungan antara laba dan bunga. Fenomena diminishing return atau penyusutan hasil produk yang tercantum dalam ekonomi, The Science of Economics.